Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari kelas 29A dengan NIM 194724021. Nah, di video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Konsep Dasar IPA di SD dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Sidarto MPD. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, perkembangbiakan pada hewan, serta perkembangbiakan pada manusia. Pada materi pertama, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, adapun perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi atas dua, yakni yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara, misalnya angin, air, hewan, atau bahkan melalui perantara manusia. Selanjutnya, yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina, di mana hanya melibatkan satu induk saja. Ada dua jenis perkembangbiakan vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Selanjutnya, contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami antara lain yaitu menghasilkan spora seperti tumbuhan paku, menghasilkan akar tunggal seperti lengkuas, menghasilkan umbi lapis sebagai contohnya bawang, dan menghasilkan umbi batang sebagai contohnya kentang, menghasilkan geragi contohnya stroberi, menghasilkan tunas contohnya pohon pisang, dan menghasilkan tunas infektif contohnya yaitu tanaman cocor bebek. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yakni cangkok seperti pohon buah-buahan seperti mangga, lemon, apel. Yang kedua, stek. Terdapat dua jenis stek, yaitu stek batang
seperti ketela, mawar, sirih, dan stek daun seperti daun cocor bebek. Ketiga, runduk sebagaimana contohnya melati, alamanda, apel. Contoh yang keempat, okulasi seperti tumbuhan buah serta sambung seperti tumbuhan buah pula. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat gambar yakni vegetatif alami dan gambar dari vegetatif buatan, di mana pada vegetatif buatan terdapat mencangkok, okulasi, sambung, stek batak, merunduk, dan lain-lainnya, sedangkan pada vegetatif alami terdapat umbi batang, umbi lapis, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya materi yang kedua adalah perkembangbiakan pada hewan. Nah, yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif atau biasa disebut dengan aseksual. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah dengan cara membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Yang pertama adalah membelah diri. Hewan berkembang biak dengan cara membelah diri, yaitu membelahnya sel dalam hewan tersebut selanjutnya membentuk individu baru. Nah, contoh hewan yang berkembang biak ya seperti ini adalah amoeba dan jenis lainnya. Selanjutnya adalah fragmentasi, merupakan hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi, yaitu membentuk individu baru dari bagian potongan tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi yaitu planaria. Selanjutnya adalah tunas, di mana dengan tunas menghasilkan individu baru dari tunas yang tumbuh dan melepaskan diri dari tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hidra. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan generatif. Perkembangbiakan generatif atau biasa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Pembuahan bisa terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Nah, adapun fertilisasi pada hewan dibagi menjadi dua berdasarkan tempat terjadinya, yakni yang pertama adalah fertilisasi internal apabila terjadi dalam tubuh induk betina. Biasanya terjadi pada hewan generatif seperti kura-kura, ayam, dan singa. Yang kedua adalah fertilisasi eksternal, terjadi di luar tubuh induk betina. Hewan yang fertilisasinya di luar tubuh induk akan menghasilkan sel telur dan sel sperma dalam jumlah yang banyak. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai berdasarkan cara perkembangannya dan kelahiran embrionya, hewan dibagi atas 3. Yang pertama, ovivar, yang merupakan cara perkembangbiakan yang biasa dilakukan oleh unggas dan reptil. Adapun ciri-ciri dari hewan ovivar yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Contohnya, hewan yang bertelur adalah ayam dan bebek. Yang kedua adalah vivivar, merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Beberapa ciri hewan vivivar yakni memiliki kelenjar susu, daun telinga, serta tubuh yang dilindungi bulu. Yang ketiga adalah ovovivar,
Berbeda dengan dua hal tadi, cara perkembangan ovovivipar ini merupakan kombinasi dari dua tadi, yakni jumlah hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ini tidak sebanyak dengan ovivipar dan vivipar, seperti kuda laut dan beberapa spesies lainnya. Nah, selanjutnya kita beralih pada materi yang terakhir, yakni materi mengenai perkembangbiakan pada manusia. Nah, di mana perkembangbiakan manusia bisa dikatakan secara generatif. Mengapa? Karena perkembangbiakannya dilakukan dengan cara perkawinan, sehingga akan terjadi proses penggabungan antara sel telur dengan sel sperma. Sel telur yang dihasilkan oleh perempuan akan bertemu dengan sel sperma yang dihasilkan oleh laki-laki, kemudian akan terjadi pembuahan. Nah, pembuahan yang terjadi akan membentuk zigot. Selanjutnya, pola pertumbuhan dan perkembangan terbagi menjadi dua fase, yakni fase embrionik dan fase pasca embrionik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tentang fase embrionik. Nah, fase-fase embrionik ini terbagi beberapa fase kembali. Yang pertama adalah zigot, di mana zigot merupakan tahap pertama hasil dari proses fertilisasi. Selanjutnya, zigot akan berkembang melalui beberapa tahap perkembangan. Yang kedua adalah fase morula. Pada fase morula, zigot akan melakukan pembelahan sel secara terus-menerus hingga menjadi berbentuk seperti bola. Pembelahan sel yang terus dilakukan hingga terbentuk 32 sel. Selanjutnya, fase embrionik yang ketiga adalah fase blastula, di mana fase ini merupakan bentuk lanjutan dari morula yang akan terus melakukan pembelahan. Pada fase ini akan terjadi perubahan sel dengan adanya pelekukan. Sel yang semula rapat akan mengalami perubahan menjadi berongga. Selanjutnya akan terjadi pembelahan hingga terbentuk 64 sel dengan ukuran sel yang semakin kecil. Fase yang keempat adalah gastrula, di mana fase lanjutan dari blastula. Pelekukan yang terjadi pada saat fase blastula akan semakin tampak jelas pada saat fase gastrula. Pada fase ini telah terdapat lapisan pada dinding tubuh embrio serta pelekukan tubuh embrio yang semakin nyata. Nah, fase yang terakhir adalah embrio. Embrio merupakan hasil dari pembelahan zigot yang telah menempel di dinding rahim, dan terjadilah proses kehamilan. Selama berada di dalam rahim, embrio dikelilingi oleh plasenta dan akan tumbuh menjadi janin. Melalui plasenta, janin akan memperoleh nutrisi dari ibunya. Setelah tumbuh dan berkembang dengan sempurna, janin akan dilahirkan. Nah, kedua adalah fase pasca embrionik, di mana pada fase ini merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan terjadi setelah lahir. Dalam tahap ini, bayi sudah bisa bernafas dengan sendirinya dan semua tubuhnya sudah bisa bekerja secara normal. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara berurutan akan terjadi dimulai dari bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, hingga yang terakhir adalah manula atau masa lanjut usia. Nah, demikianlah video pembelajaran pada kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.